Karena dalam sholat itu ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil. Walhasil, kata-kata tasbih dan memuji di tempat-tempat tertentu yang disebutkan ini adalah sholat 5 waktu. Jadi, ketika kita manusia menghadapi problematik kehidupannya, jalan keluarnya seperti ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolongnya kamu kepada Allah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 290 surah Taha ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Sadaqallahul 'azim. Fasbir. Ini lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya. Pada ayat terakhir sebelum ayat ini, Allah menegaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak serta-merta diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka sangat mendalam dalam hal kemusyrikannya, walaupun mereka sudah tahu bahwa berapa banyak umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mengabaikan tuntunan, petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui para rasul-rasul mereka. Pada ayat 139 Allah menyatakan dengan tegas, wala kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Sekiranya tidak karena ada satu ketetapan yang terdahulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menunda adat pada kaum musyrik Mekah, dan andaikan pula karena adanya ketetapan ajal waktu tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadab mereka, lakana lizaman, pasti azab itu sudah dari awal diturunkan pada kaum musyrikin Mekah. Apalagi kemarin dijelaskan dalam satu ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, firman Allah, bahwa Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi Nabi Muhammad itu berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan Allah menunda adab terhadap satu kaum termasuk pada kaum musyrikin Mekah. Yang
pertama adalah selagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka. Nah, kemarin juga saya sampaikan sebuah problem ketika Rasulullah sudah wafat 1400 tahun yang lalu, bagaimana adab itu? Dijawab oleh ulama, Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wal amanul a'zam. Rasulullah itu adalah penyelamat, juru selamat yang maha agung, yang agung. Madamat sunnatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam baqiyatan, selama sunnah Rasul itu diamalkan oleh umatnya, oleh manusia, maka secara yuridis, secara hukum Rasulullah berarti masih ada di tengah-tengah kita. Tapi wa idza umitat sunnatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila sunnah Rasul itu sudah dimatikan, sudah diabaikan, sudah tidak diamalkan lagi, ditinggal sunnah Rasulullah, Fantazil balaya wal fitan, maka tunggulah datangnya kehancuran, karena ada akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian kaum musyrikin dibiarkan belum diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi pesan kepada Rasulullah, kepada Nabi, fasbir ala ma yaquluna, fasbir maka hendaklah bersabar engkau wahai Nabi Muhammad. Firman Allah, alama yaquluna, atas apa yaquluna yang berkata mereka itu, yang mengata-ngatain Rasulullah disebut sebagai pembohong, Rasulullah disebut sebagai tukang tenung, Rasulullah disebut sebagai tukang sihir. Ya, Nabi disebut-sebut tukang sihir, kamu Muhammad, kamu tukang tenung. Itu yang apa yang kamu sampaikan itu kan cerita lama, cerita umat-umat terdahulu yang melanggar aturan dan agama nenek moyang kita, kata orang-orang musyrik pada Nabi. Oleh Allah dipesan, fasbir, bersabarlah wahai Nabi Muhammad, ala ma yaquluna, atas apa yang mereka katakan itu. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, seraya memuji Tuhan engkau, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Coba perhatian penuh pada kalimat-kalimat ini. Wasabbih, dan bertasbihlah, membaca tasbih engkau wahai Nabi Muhammad, bihamdika, dengan membaca dengan memuji Tuhan engkau, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Allah menekankan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari merupakan waktu-waktu yang paling kritis, dan justru sebaliknya paling mustajab di situ. Sebelum terbit matahari berarti itu awal dari kehidupan manusia. Setelah tidur semalam, kemudian sebelum terbit matahari bangun, itu saat-saat manusia hidup kembali. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa tidur itu sama dengan mati. Tidak ada kesadaran di situ. Orang tidur kan tidak ada kesadaran di situ, sudah hilang kesadarannya. Karena nyawa sama-sama dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa orang mati dan orang-orang yang tidur itu sama-sama dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang yang mati itu dipegang terus, tidak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidur, nyawa yang dipegang oleh Allah itu dikembalikan lagi kepada jasadnya sehingga hidup. Nah, hidupnya itu sesudah tidur semalam suntuk, sebelum matahari terbit, ada perintah Allah, wasabbih, bertasbihlah engkau sebelum terbit matahari. Begitu juga wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Kenapa? Karena sebelum terbenam matahari manusia sudah mau mati. Paham Bapak ya? Kenapa mati? Karena tidur sama dengan mati. Ini rahasia dari ayat Allah.
wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, sebelum terbenam matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam. Berarti yang dimaksud ini sebelum subuh ya Pak? Nah, nanti kita akan lihat kesimpulan begitu. Qabla ghurubiha wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il lail, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu ana'il lail, di waktu-waktu malam. Ini isyarat kepada kita bagaimana kita bersikap agar supaya mempersiapkan diri menghadapi akhirat, mempersiapkan diri menghadapi pekerjaan. Setelah tidur malam, kemudian kita akan bekerja, akan beraktivitas. Sesudah terbit matahari kita akan beraktivitas kan. Yang guru ke sekolah, yang pegawai ke kantor, yang petani ke sawah, yang pedagang ke pasar, mau aktivitas. Sebelum terbit matahari kita memuji dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala sambil memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terbenam juga begitu, karena akan menghadapi mati, akan menghadapi tidur. Siapa tahu dalam waktu tidur nyawa kita tidak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasad kita. Ada kan yang begitu itu, tidur tentu tidak bangun lagi, nyawanya tidak dikembalikan oleh Allah kepada jasadnya. Jadi diperintahkan untuk membaca tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa min ana'il lail, dan begitu juga pada waktu-waktu malam. Pada waktu-waktu malam. Nah, perintah ini wajib bagi Rasulullah. Baca tasbih pada Rasulullah, memuji pada Rasulullah, kemudian bertasbih dan memuji Allah pada saat malam, waktu-waktu malam, itu wajib bagi Rasulullah. Tapi bagi umatnya tidak wajib. Salat malam misalnya, itu bagi Rasulullah wajib. Oleh karenanya di ayat berikutnya Allah menyebut lagi supaya betul-betul meningkatkan kesabaran. Bapak yang saya hormati, ini ulama tafsir memahami perintah Allah, wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Ini berarti sholat subuh. Qabla tulu'i syamsi, berarti sholat subuh. Sholat subuh. Nah, kemudian qabla ghurubiha, qabla ghurubiha, ini berarti sholat asar, salatul asri. Nah, kemudian ana'il lail, pada waktu malam, ini berarti sholat maghrib dan isya. Lengkap kan 5? Iya. Sholat subuh, sholat asar, sholat. Kemudian wa atrafin nahar, lanjutan ayat itu. Nah, wa atrafan nahar, atrafan nahar itu atrafan nahar, penghujung siang. Penghujung siang. Ya. Penghujung siang. Ini artinya awal dari akhir penghujung siang yang pertama dan akhir daripada penghujung siang yang pertama dan awal dari penghujung siang yang kedua. Karena begini. Ini siang dibagi dua. Ini kan terbit matahari sini. Ya. Terus sini zuhur. Pertengahan. Ini berarti awal dari akhir dari penghujung awal siang. Ini akhir dari penghujung awal. Nah, kemudian duhur, kan duhur itu pertengahan lewat sedikit.
tergelincir matahari. Tidak boleh sholat itu pada saat matahari berada di tengah persis, tidak boleh. Paham ya? Jadi matahari persis kulminasi ada di tengah, itu tidak boleh. Harus ada tergelincir sedikit. Lewat 4 menit. Oleh karena jadwal di kalender duhur itu jam 12 lewat 4 menit. Ya. Berarti ketika waktu duhur ini berarti awal dari separuh penghujung kedua. Paham ini? Kenapa Allah menggunakan atrof? Atrof itu penghujung. Nah, penghujung itu ada penghujung dari separuh awal dan ada penghujung dari separuh akhir. Nah, penghujung dari separuh awal itu berarti akhir dari penghujung dari separuh penghujung awal. Kemudian ketika waktu duhur berarti awal dari penghujung akhir penghujung kedua. Jadi lengkap. Sholat duhur. Lengkap. Sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur. 5. Artinya apa? Di situ disebutkan fasbir wasabbih. Ya. Fasbir wasabbih. Fasbir. Gimana ini? Fasbir ala ma yaquluna. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla dulu'i syamsi dan seterusnya. Artinya bersabar dan melaksanakan sholat itu adalah jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Kita buka Pak Guru ayat surah Al-Baqarah ayat 45 kalau tidak salah. Berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salat. Coba dibaca terjemahnya baca. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah. Pada ayat ini di dalam surat Toha ini, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika dan seterusnya, itu berarti sholat. Qabla tulu'i syamsi sebelum terbit matahari berarti sholat subuh. Kemudian qabla ghurubiha berarti sholat asar. Wa min ana ilaili berarti sholat maghrib dan isya. Wa atrofan nahar berarti sholat duhur. Itu berarti 5 waktu ini adalah sholat. Fasbir dan laksanakan sholat. Sebagaimana pada ayat surah Al-Baqarah ayat 45 itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong kau kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Ini makna yang hakiki dari ayat ini dikaitkan dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 45 ini. Jelas sekali di sini. Oleh karena itu, Bapak, maka sholat itu nggak bisa ditinggal sama sekali. Tidak ada tawarnya. Tidak ada tawaran-tawaran. Dan karena demikian, untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain tentunya ada rukhsah di situ. Ada kemurahan-kemurahan di situ. Wajib sholat berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa bergaring, telentang. Kalau tidak bisa terlentang, tidak bisa bergerak, pakai isyarat mata saja. Walhasil, selagi nyawa masih ada di dalam diri kita dan akal masih ada, itu masih wajib sholat. Ini jelas sekali. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili. Itu lengkap. Fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardo. La'allaka tardo, agar supaya engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, tardo, ridho engkau. Agar engkau ridho. Artinya tenang. Kalau orang sudah rela apa yang terjadi, itu kan tenang. Lewat bertasbih, lewat mengabaikan dugaan-dugaan yang bukan-bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu pun yang buruk
apabila sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang buruk. Kalau Allah menetapkan itu tidak ada yang buruk. Karena Allah Maha tahu. Oleh karenanya pernah saya sampaikan ini, ada orang yang fakir, ada yang kaya, ada yang sukses dan sebagainya, ada yang sehat, ada yang sakit. Itu semua tidak ada yang buruk itu. Tidak ada yang buruk. Sebab kalau memang seseorang dibikin kaya, terus celaka, apa mau tabrakan, atau mau kebakaran dan sebagainya. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi kemarin saya sampaikan, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa bil faqri, illa al faqr. Ada di antara hamba-hambaku itu tidak bisa memperbaiki imannya kecuali saya buat fakir orang itu. Buat miskin orang itu. Sebab kalau saya buat kaya, walau agnaituhu la tadahu. Akan andaikan orang itu dibuat kaya, niscaya kekayaan itu akan merusak iman dia. Dan selanjutnya, wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sehat. Kecuali diberi kesehatan. Or tidak ada di antara hamba-hambaku itu yang tidak bisa baik imannya kecuali diberi kesehatan. Walau asqam tu la sadahu. Andaikan aku beri sakit, dia akan rusak imannya. Ada yang begitu. Ada yang kalau diberi kesehatan, kemudian rusak imannya. Karena tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, sesuatu apapun, kalau itu datangnya dari Allah, dikehendaki Allah, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Hanya manusia saja yang menduga-duga, kok diberi miskin, kok diberi sakit, dan sebagainya. Padahal tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud la'allaka tardo, agar engkau menjadi ridho. Wahai Nabi Muhammad. Setelah ridho, senang, tenang pikirannya. Tenang pikirannya. Jadi dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sholat dan sabar merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di depan kita. Bersabar dan kemudian menegakkan sholat. Karena di dalam sholat itu ada tasbih. Di dalam sholat itu ada tahmid, memuji Allah. Di dalam sholat itu ada tahlil. Jadi misalnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Ini pujian. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tahlil. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tahlil. Tahlil itu baca la ilaha illallah artinya. Ada tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim bihamdihi. Ada tasbih juga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada tahmid, memuji, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya. Walhasil, kata-kata tasbih dan memuji di tempat-tempat tertentu yang disebutkan ini adalah sholat 5 waktu. Jadi problemnya ketika kita manusia menghadapi problematik kehidupannya, maka jalan satu-satunya atau jalan keluarnya seperti ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolongnya kamu kepada Allah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bis-sabri dengan sabar. Sabar. Was-sholati dan melaksanakan sholat. Karena demikian, maka sholat merupakan satu ibadah yang terus kita gali kesempurnaannya. Terus kita gali kesempurnaannya. Misalnya sudah khusyuk, rukun-rukunnya sudah cukup. Kemudian tumaninanya dan sebagainya sudah cukup. Dari maknanya, kata per kata, kalimat-kalimat dari apa yang kita baca dalam sholat itu mulai perlu diperdalam. Sehingga begitu sholat betul-betul nyambung. Karena diantara agar supaya sholat kita khusyuk antara lain memahami makna dari apa yang kita baca dalam sholat. Jadi sekali lagi, kalau rukun-rukunnya sudah baik, kemudian syarat-syaratnya wudunya sudah baik, kemudian khusyuknya sudah baik, maka kemudian makna
arti daripada apa yang kita baca dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha tinggi, bihamdi, dan dengan memuji Allah. Kita perlu tahu itu. Tasbih itu seperti apa, kemudian memuji Allah seperti apa bedanya memuji dengan berterima kasih misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil, yang namanya sholat itu terus kita sempurnakan, Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, zakat misalnya. Ya kalau sudah selesai ya sudah tidak terlalu banyak detailnya untuk kita paham. Tapi dalam sholat perlu kita terus perbaiki sholat kita. Kalau sudah orang yang sudah baik sholatnya, masih ada yang perlu kita perbaiki. Allah ketardo. Wala tamuddanna inaika satu ayat lagi. Wala tamuddanna inaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wala tamuddanna, dan janganlah kamu mengarahkan. Tamuddanna itu berasal dari tamuddu. Tamuddu itu memanjangkan, makna asalnya. Kalau memanjangkan mata berarti memanjangkan pandangan. Nah, memanjangkan mata, memanjangkan pandangan terhadap sesuatu berarti mengarahkan perhatian yang penuh terhadap sesuatu itu. Oleh karenanya kalimatnya di sini Allah menggunakan wala tamuddanna, dan jangan memanjangkan engkau, artinya jangan mencurahkan perhatian sepenuh-penuhnya. Ainaika, kepada kedua mata engkau wahai Nabi Muhammad. Ila matta'na, kepada apa? Matta'na, yang telah aku beri kesenangan bihi, dengan sesuatu itu. Azwajan minhum, kepada kelompok-kelompok minhum dari mereka. Jangan terpengaruh dengan kesenangan-kesenangan yang aku berikan kepada mereka. Kenapa? Karena rezeki di dunia ini tidak ada kaitannya dengan iman. Aneh kan? Mungkin bapak-bapak bandel tambeng ini. Mungkin protes ketika saya mengatakan begitu. Rezeki tidak ada kaitannya dengan iman. Sudah diputus sejak masih bayi dalam kandungan. Rezekinya seperti apa? Sudah diputuskan. Jadi sekali lagi, rezeki dari Allah di dunia ini tidak ada kaitannya dengan iman. Justru orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sukses usaha dunianya. Karena memang rezeki di dalam kehidupan dunia ini tidak berkaitan dengan iman. Walaupun beriman tapi tidak kerja misalnya, ya enggak repot. Jadi rezeki ada sudah dipatok dulu waktu janin di dalam kandungan, umurnya berapa, kemudian jodohnya siapa, rezekinya seperti apa, sudah dipatok. Oleh karenanya wala tamuddanna ainaika, jangan mengarahkan ainaka kepada kedua matamu ila matta'na bihi, kepada apa yang telah aku beri kesenangan bihi, dengan sesuatu itu, azwajan, kepada beberapa kelompok minhum dari mereka, zahratal hayatid dunya, itu semua adalah bunga kehidupan dunia. Jadi apa yang diberikan oleh Allah berupa materi itu adalah kesenangan-kesenangan dunia, bunga. Ibarat bunga, sebentar saja sudah layu, namanya bunga. Kan tidak segar terus. Ya, yang namanya bunga itu kan tidak segar terus-terusan. Nah, setelah lama-kelamaan, kira-kira 1 hari saja sudah layu, yang namanya bunga. Begitu juga kesenangan dunia ini, ibarat kembang dunia. Karena kembang atau bunga sebentar saja sudah layu. Paling tidak 70 tahun seumur kita, seumur manusia. Tapi kesenangan akhirat untuk terusnya. Oleh karenanya di sini dipesan oleh Allah, wala tamuddanna ainaka, maka janganlah sekali-kali pakai non taukid ini. Jadi non itu di dalam tata bahasa Arab ada 2, ada non taukid thaqila dan ada non taukid khafifa. Taukid thaqila itu adalah non yang ada tasdidnya, wala tamuddanna. Itu berarti penekanan yang betul-betul ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penekanan yang kurang, yang tidak seperti yang terkila ini. Misalnya wala tamuddan,
non, pakai non. Tapi nonnya sukun tidak tasdid. Itu non taukid juga, penekanan juga, tapi sifatnya ringan. Linatinahum fihi, untuk agar supaya kami menguji kepada mereka. Diberi kesenangan-kesenangan dunia itu sebetulnya Allah sedang menguji mereka, sedang menguji kita. Apakah kita mau bersyukur atau justru akan mengkufuri nikmat pemberian itu. Wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Wa rizqu rabbika, dan anugerah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad kelak di akhirat tentunya. Wa rizqu rabbika, dan anugerah pemberian Rabbika Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad kelak di akhirat khairun, yaitu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal dibanding dengan zahratil hayatid dunya, bunga kehidupan dunia itu. Jadi nikmat-nikmat materi, nikmat-nikmat harta di dunia yang diibaratkan oleh Allah sebagai bunga kehidupan itu sebentar sudah layu, tidak akan kekal. Paling tidak sekali lagi hanya seumur kita, umur 70, ya umur 80 lah paling telanjut. Umur 80. Sudah itu sudah tidak ada. Tapi warizqu rabbika khairu wa abqa, akan tetapi rezeki dan anugerah Allah, anugerah akhirat di akhirat kelak khairun, yaitu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Tapi kemudian jangan kemudian kita menutup mata terhadap kepentingan, terhadap manfaat daripada harta di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Mazra'atul akhirat, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Walaupun ada ayat seperti ini, jangan kemudian ada di pojok-pojok masjid, pegang tasbih saja, tidak ke pasar. Di pojok masjid pegang tasbih saja, tidak ke kebun, tidak ke sawah, tidak begitu. Nah, cuma yang perlu direm oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah bahwa itu kesenangan yang sementara saja. Ibarat bunga kehidupan, ibarat bunga sebentar saja sudah layu. Tapi anugerah dan pemberian Allah kelak di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itulah Bapak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dalam kontekstual keimanan kita dan kehidupan kita. Wa murahlaka bis-sholati wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi mimman ja'ana bil hidayati wa ya rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi